Kemarin aku sempat ke Islam lagi sih ya. Pokoknya mana yang mendatangkan duit aja lah ya kan. Ini milik negara Indonesia kan Pak? Bentar. Saya posting ke Bapak Saya ganti, Prabowo. saya ngomong ganti. Nama masjid ini apa? Bentar. Saya gantian ngomong, Bu. Tadi suruh lantai 3. Aja lalu. Ini milik negara Indonesia ini lah. Suruh lantai 3. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin video viral seorang perempuan yang datang ke masjid malah bikin onar dan bikin gaduh, mengungkapkan kata-kata yang tak pantas dan tak layak, keluarlah kata-kata yang tidak enak untuk didengar, bahkan keluarlah bahasa hewan, keluarlah kata-kata pampir, anda pampir, kemudian keluar juga kata-kata tusuk dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tentunya netizen dibikin geram dengan kelakuannya, alhamdulillah. Nah, sekarang netizen Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menelusuri siapakah orang di balik ini semuanya, kemudian siapa dia sebenarnya. Jadi netizen Indonesia mobil khususnya mencari-cari video atau jejak rekam dan video yang kemudian pernah diupload oleh orang ini di statusnya atau di platform digitalnya yang kemudian dipakai untuk vlog dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke video yang kita maksud, kita akan flashback terlebih dahulu bagaimana orang ini yang kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan, katanya sih istirahat, tetapi di sana malah temperamen, marah-marah dan lain sebagainya. Kita lihat dan kita akan sambungkan nanti ke video berikutnya. Silakan ya ikhwah. Sorry, aku sarjana ya, nggak gila kawin aku gila cari kerjaan. Ini aku butuh istirahat aja. Dulu ya guys ya, tengok nih ha. Aku mau tidur bisa tenang dari bus dari Jakarta ke Jogja kan 24 jam. Jadi aku numpang di masjid ini karena di hotel belum ditransfer kan nanti malam katanya. Tapi belum juga bapak ini bangunkan, tadi ibu itu bangunkan. Belum ditransfer kan nanti malam katanya. Tapi belum juga bapak ini bangunkan, tadi ibu itu bangunkan. Naik ke atas disuruh turun juga dibangunkan. Di lantai 2 juga kayak gitu disuruh turun. Maaf ya, Mbak ya. Ini milik negara Indonesia kan Pak? Bentar. Saya posting ke Bapak Saya ganti, Prabowo. saya ngomong ganti. Nama masjid ini apa? Bentar. Saya gantian ngomong, Bu. Orang lain ya Pak, saya juga pakainya sopan ya. Ini di masjid ini ya, ini milik negara kan. Saya asli pribumi Indonesia ya. Di masjid ini ya, ada aja tingkahnya. Tuh. Saya 2 jam aja mau Ya, tidur. saya tanya Mbak pengen ya. Mbak nginep sini musafir. Ya. Numpangi istirahat. Iya. Pengen nyaman. Iya tadi saya udah lapor. Sebentar, dulu. Dulu enggak Pak? Pengen aman. Aman ya. Pengen tenang. Iya. Yang tidak terganggu. Iya. Makanya petugas ini saya arahkan tempatnya. Mau nggak saya arahkan tempatnya? Mana? Itu. Situ ya. Itu tidak terganggu. Ini kenapa disuruh ke atas? Ada acara. Tapi tadi disuruh ke lantai 3 sampai Ada acara. Di sana ada acara. Kenapa nggak dikasih dari awal? Nggak tahu. Ya. Ganggu bapak ya? Ya udah di sini ya? Ya, situ nggak itu nyaman, tidak terganggu. Makanya Oke. petugas ini mengarahkan tempatnya yang paling nyaman. Oh bapak, namanya siapa? Mana KTP? Ini Mas Walu. Mana KTP-nya? Kamu siapa kalau tanya KTP? Bukan vampir kan? Bukan vampir kan? Bukan vampir kan? Mana KTP-nya? Coba, mana KTP-nya? Ya, sekarang- Jadi aku buat laporan ya? Ya, sekarang Mbak sana dulu. Kendaraan ya? Mbak sana dulu, biar nyaman, Habis nanti dari situ aku diganggu kayak mana? biar nyaman, biar tenang ya. Hah? Kalau kayak gitu habis itu aku Oh, kayak mana? nyaman, biar tenang, terganggu. Coba tengok ya. Biar nggak nyaman ya. Saya nggak tahu dia, nggak ada KTP-nya. Sampah. Aku dari lantai 3 loh tadi loh. Lantai 2, lantai 1 ya kan. Kebiasaan ya. Tolong cari tahu ya, aku posting ini. Banyak pampir kresek ya kan. Bukan manusia rupanya, pampir dia. Bahaya kali ya kan. Tusuk aja lah ya. Bahaya kali ya kan. Tusuk aja lah ya. Bahaya kali ya kan. Tusuk aja lah ya. Orang mau tidur nggak bisa. Berapa kali dibangunkan? Sopan ya. Saya asli pribumi Indonesia ya. Nggak ada otaknya. Sampah kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Aku kerjai balik orang. Tadi suruh lantai 3. Aja lalu. Baik, alhamdulillah ini sangat menarik ya. Kalau misalkan dia seorang muslimah, nampaknya dan harusnya tidak seperti itu ya ikhwah. Kalau misalkan betul seorang muslimah, kalau dia muslimah, dia akan memperlakukan masjid selayaknya. Jadi masjid itu kan tempat untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kan bisa. Apalagi ini kan perempuan begitu ya. Mengatakan hal yang baik, hal yang bagus begitu ya, supaya orang-orang di sana tidak terganggu juga. Kemudian yang kedua, yang menjadi aneh di sini, ini kan masjid milik negara.
mohon maaf ya, di mana-mana masjid itu sudah diwakafkan dan pakainya itu ya siapa saja yang mau untuk datang ke sana jadi diperbolehkan, bukan milik negara. Justru masjid itu bagi umat Islam. Jadi silahkan saja. Katanya masjid milik negara, tidak. Masjid bukan milik negara, tetapi masjid diperuntukkan untuk ibadah. Siapa saja yang ingin beribadah diperbolehkan. Kalau misalkan masjid milik negara, ya kita harus minta izin kepada negara. Karena masjid diwakafkan menjadi milik umat Islam, siapapun datang ke sana silahkan diperbolehkan. Termasuk Anda sendiri. Anda untuk istirahat, boleh silakan, asalkan jangan mengganggu. Nah, itu konsep dalam Islam. Jangan mengganggu dan jangan membuat onar seperti itu ya kafilah. Baik, dan ternyata kami telusuri videonya, orang ini melanjutkan istirahatnya. Jadi 1 jam 2 jaman lah begitu ya. Setelah ada azan zuhur, orang ini kemudian keluar dari lingkungan masjid tersebut ya. Jadi tidak mengikuti kegiatan salat berjamaah di masjid tersebut ya kafilah. Wallahu alam, apakah beliau ini seorang muslimah? Kita tidak tahu ya kafilah. Wallahu alam bissawab, tetapi kita akan melihat video yang kami maksud ini ya kafilah. Silakan. Itu ya guys ya. Kita itu harus menyebarkan ini ya. Hindu dan Buddha ya. Itulah dia ya. Karena bagus ya guys ya. Karena itu akan membuat Indonesia lebih bersinar dan Indonesia jadi terkenal kembali ya. Karena kita itu terkenal dengan agama, dan agama pertama itu adalah Hindu dan Buddha. Kemarin aku sempat ke Islam lagi sih ya. Pokoknya mana yang mendatangkan duit aja lah ya kan. Nah, alhamdulillah, jadi dengan video ini yang oleh netizen dibongkar, dicari dan sebagainya, kita mengetahui apakah ibu ini seorang muslimah atau justru tidak dalam keadaan seorang muslimah. Kita tidak tahu, wallahu alam, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa-rasanya dengan pernyataan seperti itu layaknya tidak pas lah begitu untuk disampaikan dari lisannya seorang muslimah. Katanya, gue atau saya dulu pernah masuk kembali ke Islam, pokoknya yang ada duitnya aja lah begitu ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Seakan-akan masuk Islam itu adalah sebuah pencarian cuan ya. Jadi seakan-akan masuk Islam itu ibaratnya adalah masuk ATM. Kalau misalkan dia mendapatkan uang, dia tetap ada di sana. Kalau misalkan sudah tidak mendapatkan uang, dia kembali lagi atau keluar dari tempat ATM tersebut. Ini kan hemat kami sangat-sangat miris alhamdulillah. Masuk Islam kita tidak mencari popularitas, masuk Islam kita tidak mencari cuan, masuk Islam kita tidak mencari panggung, tapi masuk Islam itu ya karena panggilan. Kita beribadah, kita melaksanakan amal saleh, itu panggilan, bukan karena ada cuan di sana. Jadi sungguh sangat naif sekali seseorang yang masuk Islam karena gara-gara uang begitu ya. Kalau misalkan ada uang ya masuk, kalau gak ada ya keluar lagi. Ini sangat naif. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan Anda ingin punya uang, maka rasa-rasanya tidak harus masuk Islam. Kalau misalkan Anda alasannya ingin mendapatkan profit atau uang, ya jangan masuk Islam, itu salah. Karena masuk Islam itu tidak untuk mencari uang, tidak untuk mencari panggung, tidak untuk kemudian mencari profit. Tapi kalau misalkan Anda ingin mencari uang, ya buka usaha, buka dagangan, buka promosi, dan lain sebagainya. Kan Anda niatnya untuk mencari uang. Ya tinggal seperti itu aja. Jadi jangan sampai agama itu dipermainkan. Karena ini adalah jalan hidup begitu ya. Agama itu jalan hidup. Agama itu jalan kebenaran. Jangan sampai kebenaran ini dan jalan kehidupan ini malah dipermainkan. Ya alhamdulillah, itulah video yang kemudian kami tanggapi ya. Dan di sini ada komentar-komentarnya. Yang pertama dari Fadilah ya. Rupanya dia cari agama cuma cari duitnya aja. Mana yang menghasilkan ya dia mampir. Kalau ada acara di agama lain ya mampir juga asal menghasilkan. Kemudian ada Izzar Rizky Azlan, wala setelah aku cek akunnya dia ternyata dia ya titik ya. Makanya aku kok curiga kalau dia itu bukan muslim. Kalau dia muslim dia itu hanya mengaku-ngaku gitu ya. Kemudian mana yang mendatangkan duit lawakali. Astagfirullahaladzim, kok ada orang seperti ini? Kasihan sebenarnya, dia menganut agama sesuai kebutuhan dia. Dia berpendapat bahwa agama bisa mendapatkan duit yang dia anut. Ya, semoga Allah memberikan hidayah, mendapatkan pertolongan yang tepat dengan bimbingan yang tepat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kita doakan saja ya Rabbillah, semoga diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang hemat kami itu tidak baik begitu ya. Apalagi ini di masjid kemudian melakukan hal yang tidak senonoh begitu ya. Ya Rabbillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan sekali lagi kami membuat video ini untuk edukasi dan menjadi pelajaran tentunya untuk kita semua supaya kita tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.